Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persiapan pemantapan asesmen daerah atau PPAD Kota Yogyakarta tahap yang kedua. Jadi, untuk video ini akan membahas soal literasi numerasi yang paket B, karena yang paket A sudah banyak yang membahas, jadi di sini aku mau bahas yang paket B. Oke, sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang mau mengerjakan soalnya terlebih dahulu, untuk link soal sudah kutaruh di deskripsi di bawah ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dulu, menyelesaikannya, kemudian setelah selesai bisa kembali lagi ke video ini untuk mencocokkan atau menyimak langkah-langkah dari soal yang barangkali belum begitu memahami dengan baik. Entah itu maksud soalnya ataupun konsepnya. Baik, kita akan mulai membahas dari nomor 1. Nomor 1, seorang koki akan memasak daging sapi. Suhu daging saat dikeluarkan dari kulkas, negatif 20 derajat Celcius. Daging sapi tersebut kemudian direbus dalam panci di atas kompor. Di sini kokinya bilang bahwa setiap 2 menit suhu daging itu naik 3 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah suhu daging sapi dalam panci di atas kompor setelah 30 menit. Nah, kita cari. Suhu daging sapi dalam panci di atas kompor setelah 30 menit. Kita tahu berdasarkan informasi yang ada di nomor 1, setiap 2 menit tuh naik 3 derajat Celcius. Maka kenaikan suhu setelah 30 menit ini kita cari dulu. Kenaikan suhu setelah 30 menit. Nah, karena setiap 2 menit itu naik 3 derajat Celcius, maka setelah 30 menit ini akan naik 30 dibagi 2, kemudian dikalikan 3 derajat Celcius. Nah, 30 dibagi 2, 15. Berarti kenaikannya itu 15 kali. Setiap sekali naik itu 3 derajat Celcius, jadi 15 kalikan 3 derajat Celcius sama dengan 45 derajat Celcius. Ini untuk kenaikan suhunya. Yang ditanyakan adalah suhu daging sapi setelah 30 menit itu. Maka suhu akhirnya dapat kita temukan, suhu akhir, dengan cara menjumlahkan suhu awalnya negatif 20 derajat dengan 45 dengan kenaikan suhunya. Negatif 20 ditambah 45. Ini kan tandanya beda. Kalau tandanya beda, itu berarti hasilnya merupakan selisihnya. 20 dan 45, selisihnya itu 25 derajat. Nah, karena yang lebih besar adalah yang positif, maka hasilnya positif, 25 derajat Celcius. Oleh karena itu, jawabannya yang C. Di soal nomor 2, terdapat sebuah infografis tentang resep kue cara bikang. Ibu mempunyai persediaan tepung terigu di rumah sebanyak 3/4 kg. Untuk membuat 150 buah kue cara bikang, maka yang ditanyakan adalah tambahan tepung terigu yang diperlukan ibu. Dalam infografis ini, kita lihat di sini resepnya itu untuk 10 buah kue. Maka, kalau misalnya 10 buah kue membutuhkan tepung terigu sebanyak 150 gram, berarti untuk 1 buah kue, tentu saja keperluan untuk tepung terigunya adalah 150 dibagi 10, 15 gram. 15 gram. Nah, karena di sini akan membuat 150 kue cara bikang, kita cari dulu. Untuk 150 buah kue, kebutuhan tepung terigunya berapa? Jadi 15 gram dikalikan 150. 15 kali 15 itu 225, masih ada nolnya 1, kita tambahkan di belakang. Ini dalam satuan gram. Sementara untuk optionnya itu dalam satuan kilogram, maka harus kita konversi ke kilogram. Dari gram ke kilogram itu naik 3 kilogram, hektogram, dekagram, gram. Nah, itu kan dari kilogram ke gram turun 3, dari gram ke kilogram naik 3. Maka kita perlu membagi 2250 gram ini dengan 1000. Nah, sama dengan yang ini sama dengan 2,25 kilogram. Nah, kilogram.
Karena ibu masih ada 3/4 kg di rumah, tinggal kita kurangi. Untuk 3/4 kg kalau dijadikan desimal itu jadi 0,75 kg, karena 1/4 itu sama dengan 0,25, sehingga untuk 3/4 0,75 kg. Tinggal kita kurangi. Tambahan ya, ini yang kita cari. Tambahan tepung terigunya itu berarti 2,25 dikurangi 0,75. Nah, kalau misalnya desimal itu harus lurus komanya. 5 kurangi 5, 0. 2 dikurangi 7, tidak bisa, kita pinjam sini 1. Jadi 12. 12 dikurangi 7, itu 5. Ini tadi sudah dipinjam, jadi 1, tinggal 1. 1,5. 1,5 kalau dijadikan pecahan campuran itu jadi 1,5. Jawabannya yang B. Nomor 3. Diberikan sebuah gambar sketsa tempat tinggal paman sebenarnya. Di sini untuk keterangannya itu dalam ukuran meter, sehingga ini merupakan ukuran sebenarnya. Di sini juga ada sudah dijelaskan di judulnya. Tempat tinggal paman akan digambar dengan skala 1:40 pada kertas, dan paman hanya memiliki 3 jenis kertas seperti pada tabel. Kemudian kita diminta menentukan pernyataan mana yang benar. Untuk yang pertama dulu, nilai X pada denah adalah, kita cari di gambarnya X itu yang mana. Nah, kita temukan X-nya itu di sini posisinya. Untuk menentukan nilai X ini, kita harus tahu dulu total dari panjang rumahnya itu berapa. Kita lihat ya di sini. Oke, kita cermati untuk panjang yang ini sama. Ini 2,5, 2,5. Kemudian yang sini juga 2. Kita jumlahkan dari sini sampai belakang. Totalnya berapa? Nah, kita mulai hitung. 2 ditambah 2,5, 4,5. 4,5 ditambah 1,5, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 4,5, 13,5, 13,5. Nah, yang X bisa kita cari dengan mengurangi 13,5. 13,5 dengan total yang sudah diketahui di situ. Nah, di sini kalau misal kita jumlahkan dari depan sampai sini, itu kan 2 ditambah 2,5, 4,5, 4,5 ditambah 5, 9,5. 9,5 ditambah 1,5, 11. Otomatis untuk mencari nilai X kita harus mengurangi 13,5 dengan 11. Nah, kita dapatkan di sini nilai X-nya sama dengan 2,5. 2,5 meter. Oleh karena itu, pernyataan yang pertama itu salah. Karena di sini pernyataan yang pertama adalah nilai X pada denah, yang harus kita garis bawah di sini pada denah. Sementara ini adalah ukuran sebenarnya 2,5 itu. Untuk mengkonversi dari ukuran sebenarnya ke ukuran pada denah itu kan berarti harus kita bagi dengan faktor skalanya. Misal ini kan 2,5 meter, itu kita jadikan cm dulu. Caranya kan harus dikali 100. Kemudian baru dibagi dengan faktor skalanya, di sini 40. Nah, tentu saja nanti jawabannya tentu saja bukan 2,5. Karena ini kalau dibagi ya, itu kan 100 bagi 40, yang 00 kita sederhanakan. 2,5 kali 10 itu 25, dibagi 4 hasilnya bukan kalau misal 2,5. Jadi kita pilih yang nomor 2. Yang nomor 3, ukuran rumah pada denah yang digambar adalah 15 kali 34 cm. Untuk ukuran rumah pada denah, panjangnya dulu tadi sudah kita peroleh panjangnya. Panjang itu kalau di ukuran sebenarnya adalah 13,5 meter. Ini harus kita kali 100 baru kita bagi 40. Ini disederhanakan jadi 135 kalau dibagi 4. Apakah mungkin ketemunya atau hasil hitungnya itu 15 cm? Tentu saja bukan. Maka kita pilih pernyataan yang keempat. Nomor 4, perhatikan gambar.
Untuk renovasi rumah dimulai tanggal 3 Februari dan selesai 19 Februari 2025 dan hari Ahad libur. Diperlukan 8 orang tenaga kerja. Pertanyaannya, jika pekerjaan renovasi tersebut harus selesai pada tanggal 15 Februari 2025, banyak tenaga kerja yang harus ditambahkan. Kita cermati untuk awalnya, pekerjaan ini akan diselesaikan dari tanggal 3 sampai 19, di mana hari Ahad itu libur. Maka kita hitung ada berapa hari dari tanggal 3 sampai 19 hari efektifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, untuk pekerjaan renovasi rumah ini awalnya akan dikerjakan selama 15 hari. Selama 15 hari itu dibutuhkan 8 orang tenaga kerja. Kita tahu bahwa hubungan antara jumlah tenaga kerja dan waktu itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak tenaga kerjanya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu semakin kecil. Pada perbandingan berbalik nilai itu berlaku hubungan perkalian antar dua besarannya itu selalu tetap. Sehingga di sini kalau 8 dikalikan 15 itu pasti akan sama dengan ketika selesai tanggal 15 Februari. Nah, di sini berarti ini kan berkurang 3 hari. Maka untuk waktunya, jangka waktunya tinggal 12 hari. Jadi akan sama dengan berapa nih yang dibutuhkan pekerjanya ketika hari yang tersedia itu hanya 12. Berarti ini sama dengan X dikalikan 12. X kalikan 12. Nah, karena kita akan mencari X, maka 8 kali 15 ini kita bagi dengan 12. Kita sederhanakan dulu. Di sini untuk 8 dan 12 masing-masing bisa dibagi 4. 8 bagi 4 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3. Kemudian untuk 15 dan 3, 15 kalau dibagi 3 itu dapat 5. Nah, oleh karena itu untuk nilai X-nya sama dengan 2 kali 5, 10. Ini adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan apabila hanya tersedia 12 hari. Pertanyaannya adalah banyak tenaga kerja yang harus ditambahkan. Nah, ini jangan sampai terjebak, yang harus ditambahkan. Sementara tadinya itu sudah ada 8 orang tenaga kerja. Maka, kalau yang ditanyakan adalah jumlah tenaga kerja yang harus ditambahkan, maka jawabannya 10 dikurangi 8 alias 2 orang. Berarti jawabannya yang A. Nomor 5, perhatikan gambar. Di sini ada gambar minyak goreng, kemasan besar, minyak goreng kemasan kecil, masing-masing memiliki panjang rusuk yang berbeda pada kemasannya. Minyak goreng dikemas dalam tempat berbentuk kubus. 4 kemasan besar tersebut berukuran sama dengan ukuran panjang rusuk tampak pada gambar dan berisi penuh minyak. Semua minyak goreng dalam kemasan besar akan dipindahkan pada kemasan kecil secara penuh. Jika ukuran kemasan kecil minyak goreng seperti pada gambar, maka banyak minyak goreng kemasan kecil yang dapat diisi adalah 2 pangkat P buah. Yang ditanyakan adalah nilai P tambah 1. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencari dulu banyak minyak goreng kemasan kecilnya dengan cara membagi volume minyak keseluruhan atau totalnya, nah, dengan volume setiap kemasan kecil. Untuk volume minyak secara total itu sama saja kita mencari volume dari keempat kemasan besar karena minyaknya itu ada pada kemasan yang besar tadinya. Berarti karena kemasan besarnya ada 4, berarti ini kita kalikan 4 dikalikan volume dari kemasannya. Kemasannya panjang rusuknya 8. Jadi ini 8 kali 8 kali 8, karena untuk mencari volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Ini dibagi dengan volume setiap kemasan kecil. Kemasan kecilnya bentuknya kubus juga. Jadi kalau rusuknya 4, volumenya 4 kali 4 kalikan 4. Kita sederhanakan. Untuk yang ini ya, 8 kalau dibagi 4 dapat 2. 8 bagi 4 dapat 2. 8 kali 4 dapat 2. Nah, di sini untuk bentuknya harus kita ubah ke 2 pangkat P atau 2 pangkat sebuah bilangan. Jadi untuk yang
ini yang 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2. Kemudian yang sisanya itu berarti 2 pangkat 3. Totalnya hasilnya berarti 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat P, maka untuk nilai P-nya itu sama dengan 5. P sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah nilai P tambah 1. P tambah 1, nilai P-nya 5, berarti P tambah 1 sama dengan 5 tambah 1. Hasilnya 6. C. Nomor 6, perhatikan gambar. Di sini ada seorang guru, kemudian kalau misalnya dilihat dari gambarnya, ini gurunya tuh mengirimkan pesan ke 6 orang siswa, kemudian 6 orang siswa ini harus nyebarin ke 6 siswa lagi. Coba kita lihat permasalahannya. Seorang guru bidang kesiswaan ingin mengirim pengumuman yang penting dan cepat kepada semua siswa di sekolahnya. Guru tersebut mulai mengirim pengumuman pesan berantai WA kepada 6 siswa. Selanjutnya, 6 siswa tadi harus mengirim pengumuman pesan berantai kepada 6 siswa lainnya. Berarti ini bercabang terus ya, demikian seterusnya. Diandaikan pesan tersebut selalu dikirim pada siswa yang berbeda dan waktu yang diperlukan untuk mengirim pesan berantai WA kepada 6 siswa adalah 30 detik. Maka banyaknya siswa yang telah mendapat kiriman pesan setelah 2 menit. Ini ya, kalau misalnya kita ilustrasikan, itu kan awalnya 1 orang atau gurunya itu nyebar ke 6 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyebar ke 6 siswa ini. Nah, kemudian dari masing-masing siswa itu nyebar lagi 6. Ini 6. Ini juga 6 dan seterusnya. Nah, itu kan berarti satu siswa 6 orang akan terus bercabang terus. Berarti ini kan perkalian berulang. Artinya untuk yang tahap pertama ini dari guru ke siswa yang pertama kali dikasih info ini kan butuh waktu 30 detik. 30 detik. Berarti kan 1 kali 6. Kemudian 30 detik lagi berarti 1 menit lagi. Sudah 1 menit berarti. Ini kita kali 6 lagi. Kemudian 30 detik lagi berarti sudah menyebar ke masing-masing 6 orang lagi dan seterusnya sampai 2 menit itu berarti kali 6. Maka banyak siswa yang memperoleh informasi itu dengan kondisi-kondisi yang sudah disebutkan dalam soal itu berarti 6 pangkat 4. Nah, 6 pangkat 4. 6 pangkat 4 itu sama saja 36 kali 36. Oke, kita hitung dulu. 36 kali 36. 6 kali 6, 36. Masih nyimpen 3. 3 kali 6, 18 tambah 3, 21. 6 kali 3, 18. Masih nyimpen 1. 3 kali 3, 9, 10. 6, 9, 2, 1, 2, 9, 6. 1296 orang. Nomor 7. Keliling bangun persegi panjang ABGF adalah 28 akar 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama kita cermati. Panjang AB. Apakah benar 8 akar 3 cm? Kita selidiki dulu. Panjang AB berarti dari sini ke sini. Itu kalau kita lihat di atasnya, AB itu merupakan total atau jumlah dari panjang FE dan DC. Nah, untuk FE panjangnya akar 75. Ini belum sederhana bentuk akarnya, maka kita sederhanakan dulu. Akar 75 itu bisa kita pecah jadi akar 25 kali akar 3. Kemudian untuk nilai akar 25 itu bisa diakar. Jadi bentuk sederhananya 5 akar 3. Ini bentuk sederhana dari akar 75. Kemudian yang di C sudah sederhana. Jadi kita jumlahkan 5 akar 3 ditambah 3 akar 3. Sama dengan, ini berarti 5 tambah 3, 8. 8 akar 3. Maka untuk pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang ketiga, panjang AF. Berarti dari sini ke sini. Panjang AF. Panjang AF merupakan jumlah dari sisi BC dan GC, tapi GC kan belum tahu. Jadi kita perlu menggunakan informasi keliling ini. Kelilingnya 28 akar 3. Kalau kita lihat AF itu merupakan lebar dari persegi panjang ABGF. Maka keliling dari bangun persegi ABGF kan bisa kita cari dengan mengalihkan
2 kali total panjang dan lebarnya. Keliling persegi, masih ingat? Oke, untuk kelilingnya itu 28 akar 3. Ini sama dengan 2 kali panjangnya sama dengan yang AB. AB 8 akar 3. 8 akar 3 ditambah lebarnya itu yang ditanyakan alias AF-nya ini. Jadi lebarnya tetap kita tulis atau kita gantikan dengan AF gitu aja ya. Karena yang ditanyakan AF. Kemudian kita selesaikan persamaan ini. Oke, sebelumnya ini bisa disederhanakan ya, 28 kalau dibagi 2 itu dapat 14. Nah, maka yang ruas kiri jadi 14 akar 3, kemudian yang ruas kanan jadi 8 akar 3 tambah AF. Maka nilai AF itu bisa kita peroleh dengan mengurangi 14 akar 3 dengan 8 akar 3. Ini 8 akar 3. Nah, 14 kalau dikurangi 8 itu 6 akar 3. Nah, pernyataan yang ketiga tidak sesuai. Oleh karena itu, kita pilih pernyataan yang keempat. Berarti jawabannya itu 1 dan 4B. Nomor 8, perhatikan gambar. Di sini ada kelompok pramuka. Baris sesuai dengan formasi yang diilustrasikan dalam soal. Kita cermati informasinya. Pada suatu acara pramuka, barisan peserta pramuka dikelompokkan terdiri dari peserta putra dan putri, memiliki pola tertentu, K1, K2, K3, K4, dan seterusnya. Pernyataan yang pertama, banyak peserta pramuka putra pada kelompok K8. Untuk pernyataan pertama, kita harus menentukan dulu pola dari barisan yang putra. Untuk mengetahui kebenaran pernyataan yang pertama, putra. Nah, kita ubah konfigurasi objek ini. Yang putra kita ubah dulu untuk formasinya itu ke dalam suatu barisan bilangan. Yang putra yang pertama, yang K1 itu 1. Kemudian yang kedua itu ada 1, 2, 3, ada 3. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, berarti kan bisa kita lihat ini untuk pertambahannya itu 2, 2. Nah, tanpa kita hitung pasti yang selanjutnya 7. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sesuai. Yang dicari adalah kelompok K8. Berarti ini bisa kita teruskan sampai K8. Ini habis 7, 9, 11, 13. Kemudian ini 15. Ini untuk yang putra. Nah, maka pernyataan yang pertama tidak benar. Yang benar adalah nomor 2. Nah, karena nomor 2 benar, berarti untuk yang putri sudah ketemu. Yang putri, peserta pramuka putri pada kelompok K8 itu 36 pasti. Karena yang putra tadi sudah kita temukan, jumlahnya ada 15. Yang putri pasti benar, 36. Pernyataan yang kedua tadi kan kita pilih, berarti benar. 15 kalau misalnya ditambah 36, 15 ditambah 36 pasti sama dengan 51. Nah, pernyataan yang ketiga itu juga benar. Maka kita pilih pernyataannya 2 dan 3. Jawabannya berarti yang C. Atau kalau mau cari yang putri, itu sama kayak tadi. Dicari dulu pola bilangannya, kemudian dilihat polanya seperti apa. Kita tentukan sampai susunan ke yang diminta. Kalau K8 berarti sampai ke K8. Itu untuk nomor 8. Nomor 9. Di sini di nomor 9 terdapat ilustrasi tentang beberapa orang yang berjabat tangan. Kalau misal ada 2 orang, maka akan terjadi 1 kali jabat tangan. Dan kalau misal ada 3 orang, akan terjadi 3 kali jabat tangan dan seterusnya. Nah, ini ada polanya. Maka ketika ditanyakan banyak jabat tangan jika terdapat 11 orang, kita hanya tinggal melihat polanya seperti apa. 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kita lihat dari 1 ke 3. Dari 1 ke 3 itu bertambah. Kita salin di sini 1. Untuk pola bilangannya ya, 1, 3, 6, 10. 10. Dari 1 ke 3 itu bertambah
2. Yang ini bertambah 3. Ini bertambah 4. Maka pasti untuk yang selanjutnya akan bertambah 5. Dan seterusnya ini bertambah 6 sampai urutan yang ke-11. Ini bertambah 7. Kita isi dulu. Setelah 10 berarti 15. Setelah 10 berarti ini 15. Setelah 15 berarti 15 tambah 6 itu 21. 21 kalau ditambah 7 28. Ini sudah 1 2 3 4 5 6 7, baru 7. Berarti habis 28. Ini berarti 28 harus ditambah 8, harus ditambah 8. Nah, kemudian yang sini ditambah 9, ditambah 10. Oke, kita berhenti sampai urutan yang ke-10 karena yang ditanyakan kan kalau misal terdapat 11 orang. Urutan pertama itu sudah 2 orang yang berjabat tangan. Kemudian urutan yang kedua itu sudah 3 orang. Jadi kalau misal ditanyakan ketika terdapat 11 orang berapa kali jabat tangan, itu berarti kita berhenti sampai pola yang ke-10. Sehingga untuk pola ini tinggal kita lanjutkan. 28 tambah 8 36. 36 ditambah 9 itu 45. 45 tambah 10 sama dengan 55. Nah, kalau misal ada 11 orang berarti terdapat 55 kali jabat tangan. Sehingga untuk jawabannya B. Nomor 10, perhatikan gambar. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kita langsung cek untuk pernyataan yang pertama. Banyak titik pada pola ke-7. Untuk yang disoroti di sini adalah banyak titik, maka kita hitung dari pola yang pertama. Banyak titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita langsung ubah konfigurasi objeknya ke pola bilangan 6. Kemudian yang selanjutnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 untuk susunan yang kedua atau pola yang kedua, 11. Lanjut yang ketiga, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Oke, kita cermati untuk polanya apakah sudah kelihatan. 6 ke 11 itu berarti bertambah 5. Nah, bertambah 5. 11 ke 16 bertambah 5 juga. Nah, semuanya seterusnya selalu bertambah 5. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah pola ke-7, ini biar nggak lama mengurutkan kan berarti langsung kita tentukan. Pasti pola yang ke-7 itu berarti 6, diawali dari 6 kan tadi. 6 ditambah dari pola pertama ke pola ke-7 itu melewati 6 suku. Berarti ini bisa langsung kita jumlahkan dengan 6 kali 5 karena penjumlahannya itu sebanyak 6 kali pasti untuk menuju ke pola ke-7. 6 tambah 6 kali 5 itu 30. 6 tambah 30, 36. Untuk pernyataan yang pertama berarti benar. Pernyataan yang ketiga, jumlah titik pada pola ke-7 dan ke-8. Oke, berarti langsung kita cari untuk pola ke-8. Ini tadi U yang ke-7. Kita cari U8. Kita cari dulu untuk pola yang ke-8. Tadi pola ke-7 itu sudah tahu nih 36. Karena bedanya antar suku adalah 5, berarti tinggal kita tambah 5. Ketemunya sama dengan 41. Kalau misal pola yang ke-7 dengan yang ke-8 ini dijumlah, 36 ditambah 41 ini dijumlah, maka hasilnya itu 77. Berarti pernyataan yang ketiga itu sudah tepat, berarti harus kita pilih. Maka untuk jawabannya itu 1 dan 3 alias yang A.